Oke, kita tadi sudah membahas banyak aspek dari game yang bisa kita lakukan balancing ya. Ada 12 aspek tadi. Nah, sekarang kita akan membahas berbagai metodologi yang bisa kita terapkan ketika kita melakukan game balancing. Ya, beberapa metodologi yang bisa diterapkan adalah yang pertama, kita harus menetapkan masalahnya dengan jelas ya. Apa sih masalah ketidakseimbangan yang kita hadapi sekarang? Karena kalau kita nggak tahu apa yang nggak balance dari game kita, ya bagaimana kita bisa melakukan balance dengan tepat, ya. Maka kita harus menetapkan dulu masalahnya. Kemudian ada metodologi namanya doubling and halving, ya. Waktu mengganti nilai ketika balancing, ya jangan tanggung-tanggung, ya jangan sedikit-sedikit. Langsung aja gandakan atau paruh dua. Ya, contohnya di sini 100, oh ternyata terlalu kuat, coba 50 dulu, ya halving. Oke, oh ternyata 50 ini terlalu kurang kebanyakan lah ya, kebanyakan nguranginnya jadi terlalu lemah sekarang. Oke, berarti dinaikkan ya doubling jadi 75. Ya doublingnya di sini bukan 50 kali 2 ya, ditambah separuhnya. Ya, atau kadang-kadang kalau katakanlah sekarang ini 100 ternyata kurang kuat. Berapa kan nilai yang kuat? Kita doubling langsung ke 200. Ya, jangan nambahkan 110 ya nanggung. Metodologi berikutnya, kita harus melatih intuisi dengan menebak secara tepat. Ya, ini agak bertentangan dengan teknik doubling halving, tapi bisa dilatih seiring dengan waktu. Ya, semakin sering kita melakukan balancing, kita bisa akan langsung bisa tepat menebak nilainya kira-kira berapa. Ya, bahkan sudah tidak perlu doubling sama halving lagi. Ya, ini sebuah ilustrasi ya, walaupun ini bukan kejadian nyata ya. Ini bukan cara sebenarnya Indofood menciptakan Indomie goreng jumbo, ya. Ini cuma ilustrasi teknik balancing, tapi secara garis besar tekniknya agak mirip sebetulnya. Ya, jadi di sini ada satu paket Indomie goreng 80 gram ya. Yang bukan penggemarnya Indomie goreng ya sabar dulu ya, atau coba aja ganti dengan mie kesukaan sendiri. Ya, ini saya pakai ilustrasi Indomie goreng yang ukurannya 80 gram. Ya, zaman dulu ini pernah ada iklannya nih, ya. Dan iklannya ini sudah menyatakan secara eksplisit, ya. Satu kurang, dua kebanyakan. Nah, jadi ukurannya pas berapa? Ya, andaikan kita adalah developernya Indomie sekarang ya, Indofood, kita harus nyari berapakah nilai yang tepat untuk bisa memuaskan orang-orang yang nggak kenyang dengan Indomie yang yang 80 gram ini. Oke, kita doubling, ya. Coba doubling, 80 kali 2 itu ternyata 160 gram, alias 2 kali bungkus yang 80 gram. Ya, tapi seperti di iklan tadi, 2 kebanyakan. Ya, ternyata setelah diuji coba, ternyata 2 bungkus kebanyakan. Ya, coba kita halving nih. Ya. Nah, halving ini bukannya dibagi 2 langsung, karena kalau 160 bagi 2, ya balik lagi 80, ya kan? Ya, yang halving ini kita kurangi dengan separuhnya. Ya, jadi 160 itu dikurangi separuhnya, 80 bagi 2 dulu, maka dapatlah angka 120 gram. Ya, setelah diuji, oh katakanlah, wah ini ternyata pas nih. Maka lahirlah Indomie goreng jumbo. Ya, itu salah satu teknik balancing. Ya, contoh ya sekali lagi, ya ini bukan benar-benar teknik yang digunakan sama Indofood. Ya, mungkin mereka menggunakan ini, tapi saya tidak bisa memastikan. Jadi ini beneran hanya ilustrasi. Ya, walaupun secara kenyataannya Indomie goreng jumbo itu 129 gram. Ya, dekat banget dengan teknik kita doubling sama halving. Nah, menebak secara cerdas ini memang butuh latihan. Ya, dan kadang-kadang kita bisa pakai halving dan doubling dulu. Ya, terutama keadaan awal-awal. Ya, contohnya masak, masak nasi. Ya, berasnya 2 cangkir, maka airnya katakanlah butuh 3. Oh, ternyata terlalu lembek. Ya, terus di halving, 2 ternyata terlalu keras. Berarti butuh berapa nih? 2,5. Ya, kita tambahin separuhnya.
Ya, ini doubling dan halving sekaligus. Terus menghangatkan makanan di microwave, 2 menit ternyata kepanasan. Ya, 1 menit ternyata kedinginan. Ya, jadi mungkin berikutnya dicoba 1.30, yaitu kalau doubling dan halving ya. Tapi kalau sudah cukup ahli, mungkin bisa naik langsung 1.40 ya atau 1.45 dan seterusnya. Nanti lama-lama nemu waktu yang pas. Ya, jadi bisa menebak dengan cerdas ini butuh latihan memang. Ya, metodologi berikutnya, ya kita harus mendokumentasikan modelnya, ya jangan lupa direkam atau dicatat supaya kita tahu persis model ini sudah balance atau belum. Ya, kalau belum balance, kurang balance-nya di sebelah mana. Oke, kemudian kita harus memperbaiki model sekaligus selagi memperbaiki gamenya. Kalau tidak sesuai, berarti modelnya harus diganti. Ya, kemudian balancing ini sebisa mungkin direncanakan juga dari awal. Ya, kita harus bisa membuat nilai-nilai dari game kita itu bisa diganti dengan semudah mungkin. Ya, maka ini bisa diingat waktu GDLC. Ya, balancing itu tetap bisa dilakukan walaupun gamenya sudah rilis. Ya, sehingga nilai-nilai yang bisa dibalance ini sebaiknya bisa diubah dengan mudah. Ya, kalau pakai database misalkan, ya berarti kita bikin tool sendiri untuk game engine kita, ya sehingga kita tidak perlu bolak-balik buka database-nya dulu. Ya, bisa pakai editor tersendiri yang kita kembangkan. Ya, teknik yang lain bisa juga kita serahkan balancing-nya ke pemain. Ya, cuma hati-hati kadang-kadang ada kelompok yang vokal dan kelompok ini bisa jadi punya kepentingan sendiri. Ya, karena apa? Seringnya pemain ini pengen menang dengan cara yang paling mudah, ya kan? Nah, kalau kita turuti kemampuan mereka, ini bisa menyebabkan tantangan dari game kita ini berkurang terlalu jauh. Ya, jadinya gamenya malah tidak menyenangkan karena gamenya terlalu mudah. Ya, tapi balancing ini bisa diberikan ke pemain. Kenapa? Karena pemain ini bisa punya ide tertentu yang tidak terpikirkan oleh kita sebagai developer. Dan seringnya seperti itu memang. Ya, tapi balancing ini sebaiknya dilakukan juga oleh desainer. Ya, kalau mau diuji coba boleh, ya itulah sebabnya ada close beta sama open beta ya untuk melakukan balancing ya. Tapi tetap dari desainer dulu yang melakukan ya. Jangan benar-benar desainernya ya sudahlah pokoknya aku punya nilai segini, sudah nanti kita rilis gamenya. Apa kata pemain baru kita sesuaikan. Ya, jangan seperti itu. Ya, kita bisa punya kesan yang jelek kalau desain kita ini ternyata sudah tidak balance dari awal. Ya, jadi pada akhirnya kita perlu bertanya pada diri kita sendiri, ya, apakah game kita ini sudah seimbang? Kalau sudah, kenapa? Kalau belum, kenapa? Ya, ini perlu kita tanyakan sebagai seorang developer ya atau bahkan sebagai seorang desainer supaya kita bisa membuat game yang balance. Ya, dan ingat, balance ini tidak bisa dilakukan hanya sekedar dengan perhitungan matematika biasa, tapi kita harus juga melakukan playtest. Ya, itu sebabnya prototyping juga penting. Oke, itu aja deh tentang balancing ya. Kita sudah membahas cukup banyak tentang balancing, mulai dari ke-12 aspek yang bisa kita lakukan balancing, dan pada akhirnya kita juga sudah melihat berbagai metodologi yang bisa kita terapkan untuk melakukan game balancing. Ya, seperti biasa, nanti kalau ada pertanyaan, teman-teman Ubaya boleh tanyakan langsung di Hangouts grup chat, atau teman-teman yang lain bisa tanya juga di kolom komen di bawah. Ya. Nah, karena ini saya rasa videonya sudah cukup panjang, ya maka untuk kesempatan kali ini tidak ada lab dulu aja ya. Labnya akan kembali pada pertemuan 9 pekan depan. Ya, selagi kita juga membahas hal yang baru. Ya, jadi terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Ya, ini perjalanannya panjang memang, tapi semoga topik hari ini bisa memberikan semangat baru bagi teman-teman ya untuk bisa membuat gamenya lebih bagus lagi
dengan melakukan balancing. Ya, kita ketemu lagi pekan depan dengan topik yang berbeda ya. Sampai jumpa lagi.